Anak-anak ini sebenarnya bisa dikategorikan menjadi hak yang membutuhkan perlindungan khusus karena dia dimasuk di masa pandemi. Yayasan Kakak nilai program Aku Sedulurmu bisa cegah eksploitasi anak. Polda Jawa Tengah telah meluncurkan program Aku Sedulurmu guna membantu anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal dunia terpapar COVID-19. Program tersebut sebagai wujud kepedulian kepada anak yatim piatu dalam hal bantuan biaya pendidikan yang akan dilaksanakan di seluruh satuan wilayah di bawah jajaran Polda Jawa Tengah. Terobosan tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat termasuk Yayasan Kepedulian untuk Anak atau Yayasan Kakak. Seperti diketahui, selama ini yayasan tersebut bergerak dalam isu perlindungan anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak. Sebelumnya, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menjelaskan, dalam pilot proyek tersebut, pihaknya akan membantu biaya pendidikan bagi anak yatim piatu korban COVID-19 di wilayah Jawa Tengah. Polda Jateng akan membantu biaya pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di luar yang ditanggung oleh pemerintah. Gerakan moral ya, artinya gerakan moral dalam rangka apa? Dalam rangka kemanusiaan. Jadi tugas polisi itu tidak hanya kamtipmas, tapi bagaimana kita mensikapi perkembangan situasi. Khusus kepada anak-anak kita yang terkait dengan COVID-19, yang dalam waktu mendadak tidak punya bapak ibu, ini akan kita bantu terkait pendidikannya. Jadi pendidikan SD, SMP, SMA yang kita kerjasama dengan Bank BPD, di mana anak-anak itu sebagai pengasuhnya nanti sudah ditunjuk oleh walinya siapa akan diambilkan dari sana. Bagi anak-anak kita yang sama sekali tidak punya wali, maka sudah saya perintahkan seluruh jajaran Kapolres untuk mengambil anak asuh bagi mereka yang sama sekali tidak punya wali. Dengan harapan ini nanti akan tercover anak-anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya sudah koordinasi dengan dinas sosial, kemudian dengan penggiat anak dan perempuan untuk memberikan konseling bagi mereka, sehingga pada intinya nanti si anak tersebut benar-benar tidak secara materi tetapi moral akan terjaga, bahwa mereka seperti kebanyakan kita semuanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ucapkan terima kasih dari komunitas Jawa dan yang lainnya telah membantu ikut serta dalam rangka meringankan beban anak-anak kita, terusnya untuk yang akan datang. Oke, terima kasih. Ya, berkaitan dengan anak-anak dalam situasi bahwa dia ditinggalkan orang tuanya, gitu ya, yang harus dipikirkan dalam waktu jangka dekat adalah semuanya harus tetap berjalan. Pendidikannya, misalkan pendidikan bagaimana dia harus tetap dijamin, gitu ya, bahwa itu akan tetap berlanjut ya. Kalau di Indonesia kita bicara 12 tahun wajib belajar, gitu ya, itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana penghidupan dia sehari-harinya, gitu kan. Kemudian kalau dia ditinggal orang tuanya, ya bagaimana hak pengasuhan itu menjadi ranah negara untuk bisa memikirkan itu, seperti itu. Kalau yang dibutuhkan pertama, satu ya, anak yang ditinggal orang tuanya itu pasti situasinya tidak stabil ya, tidak stabil, saya yakin. Jadi negara harus hadir untuk memberikan rehabilitasi pada anaknya dulu. Tentu saja yang kedua, penghidupan dia sehari-hari terkait dengan makanan, itu kan hak dasar anak kan seperti itu ya. Jadi itu yang harus masuk. Kemudian tadi saya sudah bilang hak pendidikannya, ya pengasuhan itu menjadi yang mendasar yang harus dipenuhi pada saat itu, gitu. Ya, kalau berkaitan dengan harapan saya, gitu ya, anak-anak ini sebenarnya bisa dikategorikan menjadi hak yang membutuhkan perlindungan khusus karena dia dimasuk di masa pandemi, sehingga negara harus hadir untuk melihat situasinya, kebutuhannya, kemudian memfasilitasinya. Kenapa? Karena negara memang sebagai pemangku kewajiban kalau bicara persoalan hak anak. Seperti itu. Jadi sementara tinggal sama neneknya ya? Iya, di sini. Memang dia sudah bilang gitu. Sudah. Yang mana? Sekarang.